Selamat datang Prof. Tata Cipta Dirgantara selaku Rektor ITB, tepuk tangan. Kami persilahkan duduk. Prof, mohon izin tadi saya sempat sudah memulai acaranya terlebih dahulu. Ya, baik Kang Deddy, kita lanjutkan ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa tantangan utama dan peluang terbesar bagi Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Terima kasih ya, saya tidak menyebut satu persatu langsung karena waktunya terbatas. Yang pertama, saya ini filosofi ini selalu pakai dari cara berpikir barat ya. Saya orang Sunda, konsisten pada nilai-nilai. Konsepsi pembangunan dalam filosofi Sunda itu kalimatnya sederhana. Ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya? Bahwa pembangunan itu harus melekatkan manusia pada 4 hal. Manusia harus melekat pada tanah, manusia harus melekat pada air, manusia harus melekat pada udara, dan manusia harus melekat pada sinar matahari. Keempat ini akan melahirkan sebuah energi. Nah, energi itu akan melahirkan efisiensi, harus cepat saya. Nah, efisiensi selalu dipahami oleh kita itu dalam memahami statistik belanja. Saya misalnya merealokasi anggaran, perjalanan dinas diefisienkan, direalokasikan, studi banding direalokasikan, beli baju direalokasikan, kemudian belanja rapat-rapat di hotel realokasikan. Tetapi di balik itu sebenarnya kita mulai pembangunan itu ada kesalahan. Kesalahannya adalah membangun daerah Jawa Barat tidak memakai culture Jawa Barat. Karena tidak memakai culture Jawa Barat, pembangunan di kita kecil saja. Dari sisi arsitektur saja, kantor di Pantura sama dengan kantor di Kota Bandung. Kantor di Kota Bandung sama dengan kantor di Kota Bogor. Kantor di Kota Bogor sama dengan di Cirebon. Desainnya sama, DED-nya sama, arsiteknya sama, RAB-nya sama. Apa yang terjadi? Ketika manusia dilekatkan pada sebuah bentuk bangunan yang itu tidak sesuai dengan habitatnya, maka yang ada kegelisahan. Kegelisahan itu bisa dilahirkan, satu, ruangannya tidak nyaman. Yang kedua, tidak connect antara diri dengan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan mendasar untuk kepentingan Indonesia, Jawa Barat green masa depan yang terkoneksi, yang melahirkan efisiensi, sudah semestinya sekarang dievaluasi ulang seluruh tata ruang dan tata kelola bangunan di seluruh daerah didasarkan pada sifat tanah, sifat air, sifat udara, sifat mataharinya. Ini problem. Ini problem pertama. Sehingga apa yang akan dikerjasamakan dengan ITB? Saya sudah menantang sejak bertemu. Sudah semestinya ITB sekarang mengembangkan penelitian kewilayahan. Dari penelitian kewilayahan melahirkan tata ruang kewilayahan. Dari tata ruang kewilayahan melahirkan tata kelola pembangunan pedesaan dan perkotaan kewilayahan. Dari tata pembangunan perkotaan dan pedesaan kewilayahan melahirkan tata arsitektur kewilayahan yang ciri sabumi itu. Kenapa? Coba mari kita hitung, saya nantang ITB untuk melakukan riset. Kota Bandung itu dingin. Kenapa pakai AC? Karena bangunannya dibuat menjadi panas. Kemudian di daerah yang panas, bangunannya dibuat menjadi pendek. Coba hitung, berapa inefisiensi penggunaan pendingin ruangan di seluruh wilayah Jawa Barat yang itu menggunakan perkantoran. Itu yang pertama, energi. Yang kedua, bangunan di kita nyaris sudah tidak menghormati matahari. Karena tidak menghormati matahari, maka mataharinya itu dianggap sebagai bentuk sesuatu yang tidak dibutuhkan. Padahal Quran itu sudah menjelaskan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan diberikan azab. Azab itu inefisiensi biasanya. Nah, kenapa? Akibat seluruh bangunan itu menutup diri dari sinar matahari, bahkan tanpa jendela atau tanpa ventilasi, sehingga setiap hari seluruh pegawai, seluruh anak sekolah diperlakukan seperti ayam boiler. Apa itu? Harus mendapat cahaya lampu ketika siang agar pertumbuhannya baik. Coba hitung berapa energi yang dikeluarkan dari menghindari tenaga matahari untuk kepentingan sekerat aja ruang pendidikan dan ruang perkantoran saja. Nah, kemudian yang ketiga,
adalah pemanfaatan energi itu terlalu lama kita abai terhadap sampah. Sampah dipahami sebagai musibah, tetapi tidak dipahami sebagai energi. Pengembangan teknologi selalu dipahami terlalu high tech, berbasis modal besar, triliun, ratus miliar. Padahal menurut saya ini tantangan ITB. Saya nantang ITB nggak usah jauh-jauh. ITB silahkan bikin pengelolaan energi berbasis sampah di lingkungan kelurahan kampus ITB saja. Berapa kosnya saya biayain, Pemprov biayain, dan ciptakan kelurahan yang di samping ITB itu ramah lingkungan. Nah, disinilah peran perguruan tinggi tidak menjadi menara gading. Contoh, di ITB banyak ahli tata kota, di ITB banyak ahli lingkungan. Saya lihat kampus yang di Jatinangor. Jatinangor sudah dinobatkan sebagai pusat pendidikan Jawa Barat, kota pelajar, kota mahasiswa. Tiap hari pasti ada mahasiswa yang tertabrak bis. Kenapa? Warungnya berantakan, tempat pengelolaan sampahnya tidak ada. Kemudian zebra crossnya tidak beraturan, lampu traffic lightnya tidak berjalan dengan baik. Mobil truk, tronton, bis setiap hari lewat, kalau jam 7 pagi berebut nyawa dengan para mahasiswa IPDN, Unpad, ITB. Nah, sehingga mari kita bersama-sama, saya orangnya terbuka. Tahap pertama, benahi sekitar kampus ini ITB di sini. Yang kedua, kalau berkomitmen ITB jadikan dan tata kawasan Jatinangor menjadi kawasan terpelajar, terbersih, teratur, dan tidak ada korban jiwa dalam setiap tahun karena kecelakaan. Karena ilmu itu harus aplikatif, harus nyata, bukan hanya melahirkan gagasan yang dalam tesis atau disertasi. Nah, ini yang menjadi tantangan. Nah, terakhir, teknologi. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, cari benih terbaik aja susah. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, ngatasin keong aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Hari ini kita ingin ngembangin pangan, drone aja, drone yang digunakan untuk teknologi pangan itu nggak efektif, banyak yang tidak efektif. Lebih bagus yang manual. Kenapa? Banyak yang terlewat, kurang rapi. Saya kan pernah pakai karena saya petani. Nah, kemudian teknologi pangan berkaitan erat dengan apa? Dengan warisan leluhur yang disebut dengan ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian itu apa sih? Petani itu akan kaya karena punya sumber energi. Petani tidak akan pernah kaya selama pupuk beli. Tetapi kalau petani di hulunya itu ada peternakan, perikanan, kemudian pengendalian kawasan pertambangan di daerah hulu, ini yang menjadi concern saya selama ini akan menjadi circle ekonomi. Kenapa? Berproduksi pertanian, pangan misalnya, maka dia akan swasembada daging, maka dia akan swasembada telur, maka dia akan swasembada energi. Karena saya pelaku di lingkungan RT tempat tinggal saya, nggak ada lagi yang pakai gas LPG 3 kg. Semua sudah tersubsidi dari peternakan yang saya bangun lewat gas yang disalurkan ke setiap rumah. Nah, teknologi-teknologi yang sederhana seperti ini akan mengefisienkan belanja masyarakat. Karena problem ekonomi Indonesia, upah naik, pendapatan naik, gaji naik, nggak akan punya arti kalau apa? Kalau pendapatan publik itu besar. Besar untuk apa? Belanja gas, belanja transportasi, belanja minyak goreng, belanja beras, belanja jagung, belanja pakaian. Kalau seluruh circle itu dalam teknologi tepat guna yang nanti kita kerjasamakan di setiap wilayah itu sudah terbangun dengan baik, saya tuh meyakini Indonesia, Jawa Barat itu masyarakatnya akan subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapi. Dalam bahasa terakhirnya adalah reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah ima, di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jamrong, naparango ayah si jago. Apa itu artinya? Adalah sistem teknologi berbasis lingkungan melahirkan ketahanan pangan, ketahanan lingkungan, ketahanan mental, dan mampu menjadi daerah yang otonom, daerah yang mandiri. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, tepuk tangan, luar biasa filosofi Jawa Barat ya. Saya izin bergeser ke Prof. Tata Cipta. Prof,
Gimana? Jadi bagaimana ITB sebagai institusi akademik dapat berkolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat dalam mengatasi tantangan yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Deddy? Mangga, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gubernur dan Bapak Ibu semua. Jadi ini tadi saya nyatat banyak sekali yang disebutkan oleh Bapak. Saya juga PR-nya. PR-nya banyak, PR-nya betul banyak, Pak. Ya. Nah, siap. Ya. Jadi tentu saja ITB itu, karena ITB ada di Bandung, ITB adalah bagian dari Jawa Barat, dan ITB ada itu harus relevan dengan pembangunan bangsa. ITB bukan bagian, Pak. ITB adalah gurunya Jawa Barat. Tepuk tangan untuk ITB. Jadi, gurunya Jawa Barat. Jadi pionir. Jadi kami itu sering diminta misalnya ITB harus jadi kelas dunia. Oke, ITB kelas dunia tapi tetap harus relevan untuk pembangunan bangsa. Jadi tadi yang Bapak sampaikan itu tentang apa? Tentang bahwa kita harus terkonek dengan tanah, air, udara, dan matahari, itu betul sekali Pak. Jadi yang terkait dengan teknologi yang ramah lingkungan itu saat ini memang sedang banyak sekali dilakukan. Jadi misalnya energi bersih itu kita melakukan Pak. Itu ada yang energi surya ada, kemudian energi biomasa ada gitu ya. Energi yang smart grid ada, kemudian kita juga mengembangkan cold storage Pak, untuk ikannya ya. Pakai tenaga surya ada. Kami mencoba menggabungkan biomasa dengan tenaga surya untuk bikin mesin es batu. Tapi itu di Karimun Jawa Pak proyeknya. Di Jawa Barat nih belum ada contohnya. Nah, bikin Pak. Ya, jadi udah ada contoh ininya di Karimun Jawa ya Pak Joko ya, kita punya gitu ya. Kami membuat program dengan PLN Pak, 100% energi baru dan terbarukan di Nusa Penida tapi belum di Jawa Barat. Jadi kesempatan yang tadi Bapak sampaikan kalau memang kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah Jawa Barat, maka kita akan senang sekali Pak. Jadi kadang-kadang itu memang antara dosen dan peneliti ini dengan mitranya itu ya kita harus connect gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah hari ini Pak Gubernur ini datang ke ITB 2 kali. Tadi pagi ke Sabuga, hari ini ke sini gitu ya. Jadi luar biasa nih. Ada gubernur 2 kali sehari ke ITB gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian interaksi antara perguruan tinggi dan implementasinya itu bisa dieksekusi dan dijalankan. Nah, ITB tentu saja yang pertama itu fungsinya adalah mengembangkan teknologi dan ramah lingkungan yang terkait dengan budaya lokal, saya kira betul dan sudah dilaksanakan Pak. Nah bedanya adalah kalau Bapak itu satset Pak. Kalau kita itu lebih ke versi idealnya. Kalau karena itu kan akademik ya, akademik. Nah sekarang gimana mensinergikan ini konsep-konsep ini kemudian diimplementasikan pemerintah Jawa Barat gitu ya. Jadi kayak kewilayahan, tata ruang, tadi pembangunan berkelanjutan, arsitektur hijau tadi yang Bapak sampaikan itu tentang kenapa rumah-rumah sekarang panas Pak. Kalau Bapak lihat gedung ini Pak, gedung ini nggak perlu AC juga sebetulnya nggak apa-apa Pak, karena lubang anginnya di bawah, kemudian ada lubang angin lagi di atas Pak. Jadi udara dingin itu ngalir dari bawah, kemudian nanti keluar di atas. Nah ini tahun 1920 udah dipikir begini, tapi kemudian teknologi bangunan yang sekarang itu semua nggak ada lubang anginnya gitu Pak. Kemudian pakai AC. Nah padahal sekarang kita tuh bisa earth cooling, jadi itu
kita bisa naruh pipa lewat bawah tanah, Pak. Jadi didinginkan oleh tanah dulu, masuk ke bangunan di bawah, kemudian kasih lubang angin di atas, itu bisa mendinginkan secara pasif. Itu ada teknologinya ya, Pak Joko ya, dan nggak terlalu susah. Yang tadi seperti yang tadi Bapak bilang, sebetulnya teknologi-teknologi itu udah tersedia, mungkin perlu dikampanyekan. Ada contohnya begitu ya Pak ya, ada contohnya. Gambar ada Pak, tapi selama ini gambar yang disiapkan oleh para arsitek di Pemda itu. Jadi selama ini para arsitektur yang ada di pemerintah daerah itu gambar-gambarnya tidak pernah berfilosofi. Semuanya seragam. Dan hari ini saya memutuskan Pak, tadi malam saya memutuskan bahwa saya memerlukan 10 arsitek yang menjadi tenaga pendamping pemerintah daerah. Dan insya Allah aman itu Pak. Ada kontraknya Pak, aman Pak. Nah yang seperti itu Pak. Jadi saya kira kita bisa ini Pak Lafi, Wakil Rektor Riset dan Inovasi itu punya satu direktorat yang namanya Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran Pak. Jadi Pak Zul ada nggak? Oh itu Pak Zul. Nah ini mohon berdiri Pak. Ya, nah ini Pak Zul ini adalah Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kebakaran. Sekarang ini sebetulnya sibuk ya, melayani nggak tahu apa aja gitu ya. Nah, tapi yang Jawa Barat ada nggak Pak Zul nih? Banyak ya, udah. Nah, layanan kebakaran Pak, layanan kebakaran. Nah, ya. Saya tidak memerlukan pengabdian masyarakat, saya memerlukan pengabdian selamanya Pak. Ya, jadi biasanya itu pasti harus ada dialog dulu gitu ya Pak, interaksi, kemudian kita definisikan apa yang bisa kita lakukan bersama begitu ya Pak Zul ya. Jadi Pak Lafi dan Pak Zul ini memang kita fungsikan untuk menjadi penghela pertumbuhan yang relevan untuk bangsa Pak. Ini sebentar Pak, kan selalu problem saya ini kan orangnya percepatan Pak. Ya. Saya bilang nih anggaran sudah sekian, kenapa lambat? Gambarnya belum selesai Pak, cuma 3 orang. Itu problem, bikin jalan, DED-nya belum selesai, bikin bangunan. Saya minta perencana jembatan, perencana jalan, perencana irigasi, bendungan, bangunan sebanyak-banyaknya dari ITB biar gambarnya selesai semalam Pak. Luar biasa PR-nya. Mungkin sih kita sehari semalam Pak. Ya, jadi sang surya. Siap. Saya kira sih mestinya ini ya mungkin gitu ya. 3 bulan Pak. Ya. Siap. Ya. Oh iya. Sebelum matahari terbit sudah harus jadi. Konvensi itu cuma 6 minggu Pak. Siap. Dari ide ke eksekusi Pak. Jadi sebetulnya mungkin kalau komunikasinya lancar saya kira mestinya bisa lah Pak, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan rekan-rekan. Sebuah ide yang luar biasa tadi sudah disampaikan ya, tantangan-tantangan pembangunan di Jawa Barat dan potensi kolaborasi. Ini langsung kalau ada adpim saya hari ini juga bikinin surat ke Rektor ITB permohonan tenaga pendamping untuk perencana jalan, jembatan, bangunan, irigasi, teknologi pengelolaan sampah. Semua, ingat loh ITB itu di Jawa Barat. Siap. Ya, bukan di Nusa Penida. Iya. Bapak Ibu mudah-mudahan bawa laptop ya. Pak Zulfiadi nih ya, Pak Zulfiadi dan Pak Lafi nih. Ya, mudah-mudahan bawa laptop untuk bikin suratnya ya. Hari ini suruh bikin. Iya, hari ini suruh bikin Pak, mudah-mudahan bawa laptop ya Pak. Siap, malam ini langsung ditandatangani oleh Kang Dedi. Baik, terima kasih banyak Kang Dedi dan juga Prof Tata Cipta, mangga untuk maju ke depan. Saya izin mengundang juga Bapak Profesor Insinyur Lafi Rizky Zuhal PhD selaku Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Joko Sarwono selaku Direktur DKST, Ibu Desti selaku CEO Ekadin, dan juga Bapak Richard selaku perwakilan dari Ekadin untuk dapat maju ke atas panggung, dan pemberian sertifikat akan diserahkan dari ITB ya melalui Rektor ITB yakni Profesor Tata Cipta Nugraha.